Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adit Nopal Said dengan NIM 2210953002. Saya kelompok 14 dari Platform Sistem Kendali. Saya akan menjelaskan tentang kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Diagram blok sistem kendali. Diagram blok adalah diagram yang menunjukkan tahapan pendahulu pada suatu sistem kendali. Diagram blok terdiri dari beberapa bagian yaitu garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Terus subsistem, yaitu blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Yang ketiga adalah summing point, yaitu titik penyebelahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Ada branch point, yaitu titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Contoh diagram blok sistem kendali. Ada garis sinyal, garis sinyal, ada subsistem, garis sinyal, branch point, ada subsistem, garis point, summing point. Hubungan diagram blok yaitu hubungan seri, yaitu X1S masuk ke G1S, lalu X2S masuk ke G2S, dan X3S. Dari blok diagram di atas diketahui X2S sama dengan X1S dikali G1S, terdapat bersama satu. Lalu X3S sama dengan X2S dikali G2S, terdapat bersama 2. Selanjutnya substitusi bersama 1 dan kebersamaan 2 menjadi X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Lalu selanjutnya adalah hubungan paralel. Dari blok inilah bentuk blok diagram dari hubungan paralel X1S, G1S, X2S sama dengan X1S, G1S, G2S sama dengan X3S sama dengan X1S, G2S. Lalu X4S sama dengan X2S, X3S. Dari blok diagram di atas diketahui X2S sama dengan X1S dikali G1S, itu sama. Lalu X3S sama dengan X1S dikali G2S, bentuk kesamaan 2. Pada blok diagram di atas terhubung ke titik penjumlahan sehingga X terhubung ke titik penjumlahan. Titik penjumlahan yang ini. Jadi terhubung dari titik penjumlahan, maka dihasilkan X4S sama dengan X2S dikurang X3S, yang dimana X4S sama dengan X1S dikali dalam kurung G1S dikurang G2S. Lalu modifikasi diagram blok. Modifikasi diagram blok ini berguna untuk menyederhanakan suatu bentuk diagram blok, menentukan penyelesaian. Penyelesaian 1. Pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Ada di mana gambar awal mulanya kayak gini dan menjadi G-nya bergeser ke belakang, lalu titik cabangnya bergeser dari belakang G ke depan G, dan terdapat A. Jadi dari diagram tersebut terdapat X1 dikali G dikali A sama dengan X1. A sama dengan 1 per G. 2. Pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke seluruh sistem. Yang setelah sistem ini kan terdapat X1 masuk ke G, lalu terdapat titik percabangan X1G terus X1G menjadi X1G, tapi titik percabangannya pindah lagi ke belakang, dan ini terdapat X1 dikali A sama dengan X1 kali G, A sama dengan G. Yang ketiga adalah pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke seluruh sistem. Yang sebelum sistem ini
Dari bentuk diagramnya seperti ini. Terdapat X3 sama dengan X1 kurang X2 dikali G. X3 sama dengan X1 kali G dikurang X2 kali G. Jadi, yang ke arah setelah sistemnya, X3 sama dengan X1 dikali G kurang X2 dikali A. Ya, setelah itu keduanya digabungkan menjadi X1G dikurang X2G sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. G sama dengan A. Yang keempat adalah pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sesudah sistem. Titik penjumlahannya ada terdapat X1 masuk ke G, lalu masuk ke titik penjumlahan, ada juga dari X2 masuk ke titik penjumlahan, ketiga menjadi seperti ini. Tadi yang setelah sistem X3 sama dengan X1 kali G dikurang X2. Oke, masuk ke sesudah sistem X2 sama dengan X1 dikurang X2 dikali A kali lalu dikalikan dengan G. Jadi persamaan tersebut digabungkan X1 dikurang X2 dikali A lalu dikali G sama dengan X1G X1 kali G dikurang X2. Lalu disederhanakan menjadi X1 dikali G dikurang X2 A kali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Lalu X2 dikali A dikali G sama dengan X2. A sama dengan 1 per G. Lalu yang B, sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama adalah sistem kendali lingkar terbuka, yaitu sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik di mana hanya ada inputan dan keluaran. Ini inputannya masuk ke GS, lalu ini keluarannya CS. Fungsi alihnya adalah CS per RS sama dengan GS. Keluaran sistemnya CS sama dengan GS dikali RS. Lalu yang kedua adalah sistem kendali lingkar tertutup, yaitu sistem kendali yang memiliki umpan balik. Tadi yang terbuka tadi tidak memiliki umpan balik, sedangkan yang kendali lingkar tertutup yaitu sistem kendali yang memiliki umpan balik. Ya, di sini secara dan diagramnya pun berbeda dengan yang sebelumnya. Dan ini juga banyak juga jenis fungsi alihnya. CS sama dengan ES dikali GS dapat bersama 1. ES sama dengan RS dikurang BS didapatkan persamaan 2. Lalu BS sama dengan CS dikali HS mendapatkan persamaan 3. Selanjutnya substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2 menjadi ES sama dengan RS dikurang CS kali HS didapatkan persamaan 4. Setelah itu substitusi persamaan 4 ke persamaan 1 menjadi CS sama dengan dalam kurung RS dikurang CS dikali HS tutup kurung lalu dikalikan dengan GS. Kalikan GS ke dalam sehingga menjadi CS sama dengan RS kali GS dikurang CS kali HS dikali GS. Selanjutnya pindahkan CS HS GS ke ruas kanan menjadi CS ditambah CS dikali HS dikali GS sama dengan RS dikali GS. Keluarkan nilai CS sehingga CS 1 tambah GS dikali HS sama dengan RS dikali GS. Lalu pindahkan RS ke ruas kiri dan 1 tambah GS dikali HS ke ruas kanan menjadi CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali HS. Perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama adalah sistem lingkar. Apabila respon yang dihasilkan sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka dapat dikatakan perform sistem yang kita buat atau kita gunakan sudah baik. Begitu juga sebaliknya. Pengendali PD ini dapat digunakan pada saat sistem dalam keadaan stabil. Contoh, mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state, lalu meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point.
Satu, ada pengenali, ada macam-macamnya pengenali PID, ada pengenali proporsional, yaitu jenis kontrol yang masukkan output yang sebanding dengan nilai masukan atau inputnya. Contoh gambarnya, dalam domain waktu, hubungan sinyal error dan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan U T sama dengan KP kali E kali T sama dengan. Dalam domain Laplace dapat ditulis dengan US per ES sama dengan KP. Karakteristik pengendali proporsional. Jika KP diperkecil, maka respons sistem yang akan lambat dan rest time akan semakin lama. Jika KP diperbesar, maka respons sistem akan semakin cepat atau mendekati steady state, dan rest time akan meningkat semakin singkat. Jika KP terlalu besar, maka respons sistem yang akan semakin tidak stabil atau ada overshoot atau isolasi tidak jelas. Lalu apabila nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tetapi tidak menghilangkannya. Lalu yang kedua adalah pengendali integral. Merupakan jenis kontrol yang menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Ini contohnya, tapi cuma bedanya jadi ada di dalam ini KP dalamnya, ini KI per S. Dalam pengendali integral, nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini. T sama dengan KI integral 0 sehingga T kali E T per ini kali E T dt. Dalam Laplace dapat ditulis dengan US per ES sama dengan KI per S. Karakteristik dari pengendali integral. Keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Ketika sinyal ES 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Jika sinyal ES tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Lalu konstan integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Lalu yang ketiga adalah pengendali derivatif, yaitu jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Contohnya ini KDS. Pengendali derivatif akan memberikan suatu kontrol U yang sesuai dengan laju U untuk perubahan sinyal error E sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini. T per T sama dengan KD dikali T per dt. Kalau domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KDS. Karakteristik pengendali derivatif. Pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Lalu jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD atau laju perubahan error. Lalu pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter yang untuk mendahului sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Dengan meningkatnya nilai KD dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan dalam keadaan gunanya kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak hanya digunakan tanpa kontrol lainnya. Lalu yang keempat adalah pengendali proposal integral, yaitu jenis kontrol yang menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun pengendali ini dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Nah, contoh gambarnya sama, cuma bedanya ada di kotak ini. Berdasarkan gambar di atas, itu sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI untuk integral 0 sampai T ET dt. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dengan TI merupakan waktu integral. Dalam domain Laplace dapat ditulis dengan US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah 1 per TIS sama dengan KP dikali 1 tambah TIS per TIS. Karakteristik pengendali proporsional. Adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respons sistem. Tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun menjaga nilai konstan sepanjang T.
lalu responnya tidak lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan, lalu nilai overshootnya tinggi. P dan I controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal rest time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Lalu 5 adalah pengenali proporsional derivatif, yaitu jenis kontrol yang digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengenali proporsional. Nah, gambarnya sama, cuma bedanya di KD kali 1 tambah TDS. Ada gambar di atas, UT sama dengan KP kali E, T ditambah KP kali TD dikali DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domainnya plus, dapat ditulis US per ES sama dengan KP kali 1 tambah TDS. Karakteristik pengenali proporsional derivatif. Yang pertama adalah respon sistem yang sangat cepat, lalu overshoot rendah. Yang ketiga adalah kerja dari differential controller saat nilai errornya berubah. Nah, keenam adalah pengenali proporsional integral derivatif, yaitu jenis kontrol yang menggabungkan pengenali proporsional integral dan derivatif. Gambarnya sama, cuma bedanya di sini. KP sama dengan 1 ditambah TIS ditambah TI TDS kuadrat per TIS. Nah, di gambar atas, UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI, itu lalu integral 0 sampai T, lalu ET DT ditambah KP dikali TD dikali DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional TI waktu integral dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TIS tambah TI TDS kuadrat per TIS. Karakteristik pengenali proporsional integral derivatif. Yang pertama adalah memperbaiki respon transient, lalu menghilangkan nilai error steady state, mengurangi overshoot. Tabel kelebihan dan kekurangan dari sistem pengenali. Ada respon loop tertutup. Respon loop tertutupnya ada 3 jenis, ada proporsional, integral, dan derivatif. Nah, kalau proporsional, rest time-nya menurunkan, lalu overshoot-nya meningkatkan, dan setting time-nya perubahan kecil, dan steady state error-nya menurunkan atau mengurangi. Lalu integral ini memiliki rest time menurunkan, overshoot-nya meningkatkan, lalu setting time-nya meningkatkan, dan steady state error-nya mengeliminasi. Lalu derivatif, kalau rest time-nya perubahan kecil, lalu overshoot-nya menurunkan, lalu setting time-nya menurunkan, dan steady state error-nya perubahan kecil. Parameter tanggapan peralihan. Yang pertama, time constant, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai 63,2% dari nilai akhirnya. Lalu time rise, waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai 0% sampai 100%, 110% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Lalu time setting, throttling, waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai nilai sekitar 5%, 5%, dan 0,5% dari nilai akhir. Lalu delay time, waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai setengah dari nilai pertama kali. Lalu maksimum persen overshoot-nya atau MP-nya ada titik nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Persen MP-nya sama dengan C dikali TP dikurang C tak hingga per C tak hingga dikali 100%. Lalu yang keenam adalah time peak, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Beginilah waktu time peak-nya. Ini waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Ada 2 metode PID, adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistem, kemudian menyelesaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Yang kedua adalah metode Ziegler-Nichols. Metode Ziegler-Nichols adalah metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PID. Metode ini dikembangkan oleh John G. Ziegler dan Nathaniel W. Nichols pada tahun 1942. Metode tuning ini dilakukan dengan eksperimen atau asumsi model belum diketahui atau plan yang tidak diketahui. Metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum P20% terhadap M. Ya, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.